Adakah manusia Indonesia di sana? Adakah manusia Indonesia di sana? Tanya Indonesia mengetuk-ngetuk pintu gedung dewan yang terhormat. Kala cuaca dipenuhi kelelawar, berjuta buruh tengadah di bawah matahari, merasakan betapa kepala mereka penuh ledakan karena penghinaan dan pengkhianatan. Dan beratus juta pasang mata mereka yang ditakut-takuti wabah nanar menatap dari layar telepon genggam, lalu diam-diam bertanya, adakah manusia Indonesia di sana? Terasa semakin dekat dan penuh telinga kami dengan suara monyet. Meski kami tak yakin, kami sedang takut-takutnya begini, kehilangan kerja hari-hari, diancam kelangkaan pangan, didesak jadwal sekolah anak-anak kami, sambil membayangkan betapa menakutkan masa depan di dalam ketidakmenentuan. Mereka berpaling dari suara kami, menggelar sidang atas nama kami, dan memutuskan hajat kami. Dengan telinga dan mata tertutup, adakah manusia Indonesia di sana? Seekor Garuda terbang di langit, mengitari gedung yang kehilangan kesakralan. Mengepak ia dengan kepakan yang pilu dan marah. Menderu-deru ia di udara, dan dari mulutnya pekik yang tertahan adalah tangisan panjang untuk ruh para pahlawan. Mereka yang mati di garis juang, diludahi, kini hingga dikubur. Dan sambil jauh menembus langit ia bertanya, adakah manusia Indonesia di sana? Hanya tiang dan dinding-dinding tua menatap Garuda itu pergi dengan haru dan tak berdaya. Jauh dari lekuk tiang dan dinding-dinding itu, berjuta buruh berarakan, menerjang bayang-bayang wabah karena menolak dikutuk anak cucu. Bila mewariskan sejarah, mati karena tidak berdaya, didorong amarah yang lemah. Ke gedung itu, berjuta buruh mengajukan pertanyaan, adakah manusia Indonesia di sana? Belanda menyiksa leluhur kami dengan kerja rodi. Jepang yang mula kedatangannya dikira memberi angin pembebasan, memperbudak dengan roh Musa. Dan kini kalian, saudara-saudara kami, sedarah dan setanah, seibu dari kandung pertiwi, perbudakan macam apa yang akan diciptakan? Dari ketukan palu atas nama kami itu, adakah manusia Indonesia di sana? Manusia Indonesia kah di sana? Tanpa jawaban, berjuta buruh terus berarakan, dan di luar teks-teks Pancasila, juga dari setiap mereka yang menghafalnya, Pancasila memasuki kolong jembatan dan lorong-lorong orang miskin penuh sesak. Berlari ia, terus berlari, makin jauh, makin gila rasanya. Ia temui tubuh-tubuh buruh. Ia temui pertanyaan itu. Ia bertanya, di manakah aku ditegakkan? Di antara tubuh-tubuh buruh itu. Ia bertanya, di manakah aku ditegakkan di antara buruh-buruh itu? Benarkah aku ada dalam urat nadi Indonesia bila orang-orang yang menghafal dan mempropagandaku sebagai ideologi tak mendengar mereka? Adakah manusia Indonesia di sana? Indonesia mengetuk-ngetuk pintu dewan, tapi tak ada yang mendengar karena di dalamnya orang gaduh sendiri dan merasa paling Indonesia sendiri-sendiri, sambil mengabaikan ketukan tangan Indonesia depan pintu. Keruhan itu, perasaan keindonesiaan yang abai dan pongah mengusir Indonesia. Pergilah ia menemui setiap derap langkah buruh, degup jantung ketakutan orang-orang di dalam rumah, memeluk Pancasila, menatap Garuda yang telah jauh pergi, dan bertanya, adakah manusia Indonesia di sana? Tiang dan dinding-dinding meratap karena tak kuasa lagi mendengar suara-suara manusia Indonesia yang berbicara dengan bahasa Indonesia, tapi mereka menanggalkan Indonesia. Catatan Indonesia 2020.